فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita masih di muka surat 26 dari Al-Mustawal Khamis, level yang kelima ini. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala as-sani, yaitu adab yang kedua dalam masalah sholat jamaah, antu sawiyas sufufa jayyidan, yaitu Anda mengemas, merapikan, membuat jadi taswiyah. Taswiyah yaitu rata. Terkadang taswiyah, antusawiyah, yaitu at-tasawwi, itu adalah menyempurnakan. Baik. Karena as-sawi bermakna sempurna, tidak masalah. Makna-makna tadi saling melengkapi. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawu sufufakum. Sawu yaitu sempurnakan shaf kalian, atau boleh jadi sawu taswiyah, yaitu dibuat jadi setara, tidak maju mundur, tidak yang satu ke hadapan, yang satu ke belakang. Termasuk dari taswiyah juga yaitu merapatkan, karena setan itu masuk ke sela-sela di antara shaf-shaf yang ada antara orang satu dengan orang yang lain untuk mengacau sholat kita. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Sebabnya adalah karena penyempurnaan shaf itu termasuk dari kesempurnaan sholat. Merapikan shaf, menyempurnakan shaf itu termasuk dari kesempurnaan sholat. Dalam riwayat yang lain, min iqamatis shalah, termasuk dari menegakkan sholat. Sementara apa hukum menegakkan sholat? Tentunya wajib. Allah berfirman, wa aqimus shalah, tegakkanlah sholat. Ternyata Nabi mengatakan min iqamatis shalah, menyempurnakan shaf, merapikan shaf itu termasuk menegakkan sholat. Maka ini hukumnya wajib, ya. Tamam, kesempurnaan atau kelengkapan. Menunjukkan kalau sholat jamaahnya itu shafnya tidak rapi, tidak kemas, tidak cantik seperti cara bersaf-safnya para malaikat, berarti sholatnya itu kurang, yaitu naqis, yaitu kurang dari kesempurnaan, kurang dari kelengkapannya. Hadis dikatakan di sini muttafaqun alaih, ya. Sayang tidak disebut di sini ya, karena hadis itu sangat kuat dan bagus. Cuma anak tidak seberapa hafal untuk lafaz itu. Demikian pula di dalam hadis yang lain, hadisnya muttafaqun alaih masalah itu. Baik. Juga dalam hadis yang muttafaqun alaih, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum, wa fi riwayah baina wujuhikum. Benar-benar kalian harus merapikan, mengemas shaf-shaf kalian, atau benar-benar Allah akan mencerai-beraikan di antara hati-hati kalian. Sementara penyatuan hati, penyatuan shaf di atas kebenaran itu adalah wajib. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya merapikan shaf, membuat shaf itu rapi, kemas seperti bersaf-safnya malaikat itu juga wajib. Baik. Bagaimana cara malaikat itu menyempurnakan shaf? Kata Nabi dalam hadis-hadis yang sahih, yaitu mereka mengisi shaf yang pertama, kemudian yang pertama berikutnya, yaitu disempurnakan shaf-shaf yang pertama sebelum masuk ke shaf yang berikutnya dan berikutnya. Maka shaf pertama dirapikan sebaik-baiknya. Baik. Kemudian sayang ya, seandainya beliau mendatangkan beberapa dalil yang lain, ini lebih bagus, biar kita semakin mengingat dalil-dalil yang pernah kita lewati dan memperkenalkan ke masyarakat dalil-dalil yang penting masalah ini. Karena
memang sangat termasuk sunnah yang dilupakan oleh kebanyakan dari masyarakat, masalah merapikan shaf sebagaimana mestinya. Sehingga ya itu yang terjadi, mereka lebih suka untuk, bahasa kasarnya apa, lebih suka untuk berdekatan dengan setan daripada berdekatan dengan sesama saudara muslimin. Makruf kalau kita dekati, bukan hanya di sini, di sana pun seperti itu. Di Indonesia orang-orang kalau kaki kita dekatkan ikut contoh Nabi biar setan tak masuk, malah kaki kita dipijak. Mereka lebih suka untuk berdekatan dengan setan, bahasa kasarnya. Padahal sudah dikasih tahu setan akan masuk di sela-sela kaki kita kalau tidak kita saling mendekat. Mereka lebih suka macam itu daripada mendekat dengan sesama saudara. Tapi di luar-luar mereka mengatakan harus bersatu, sesama muslimin bersatu. Tapi dalam sholat pun tidak mau bersatu. Bagaimana akan terbentuk persatuan sementara Nabi mengancam dengan ancaman yang keras? Benar-benar kalian harus menyempurnakan shaf kalian atau benar-benar Allah akan mencerai-beraikan di antara hati-hati kalian. Tapi mereka tidak peduli dengan yang seperti itu. Walaupun memakai apa? Sujadah boleh. Nabi pun pakai sujadah terkadang berupa tikar atau apa, tapi jangan dengan alasan memakai sujadah lalu teman kita kakinya tak boleh naik ke sujadah kita. Tapi hendaknya apa? Kita sekalian meniatkan sedekah. Dia juga kakinya mungkin kedinginan kalau langsung terkena lantai. Kita izinkan dia menginjak sujadah kita. Yang penting kaki saling berdekatan dengan sesama muslimin yang lain. Jadi sejadah bukan menjadi alasan untuk membuat barisan jadi semakin renggang, tapi menjadi alasan untuk saling bersatu, saling membantu, saling bersedekah dan seterusnya, bagaikan tikar yang panjang. Kemudian at-taqwim, penilaian. Yang pertama, aina sufufu, salah baca. Ayu sufufi khairun lirrijali fi shalah. As-shaful awal ami shaful akhir, shaf yang mana yang terbaik untuk lelaki dalam sholat, yang pertama atau yang terakhir ya? Pertama. As-shaful awal, shaf yang pertama. Didoakan biar saudara-saudara kita mudah mendapatkan itunya ya, visanya. Fisabilillah perjalanan jauh. Berarti coba alif. Kenapa shaf pertama itu yang terbaik untuk lelaki? Sebabnya apa? Kenapa shaf lelaki yang paling baik adalah yang depan? Boleh dilihat dari hadisnya ketika dibandingkan dengan shaf perempuan. Sebabnya apa? Atau masih susah memberikan kesimpulan? Kira-kira Mustaqim boleh menjelaskan? Atau Naim? Kenapa shaf pertama untuk laki-laki adalah yang paling baik? Sholihin? Ya? Yang lebih awal. Iya, kenapa shaf pertama lebih baik untuk lelaki? Sebab dia mendekati imam. Kenapa mendekati imam itu lebih baik? Dari sisi apa? Malaikat bersusun ke depan. Bukan begitu. Muhammad Profil ya. Iya, menjauhi ikhtilat. Agar apa? Tidak terlalu dekat dengan shaf-shaf perempuan. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim. Kemudian yang kedua, kaifa takunu, di sini pakai ya tak masalah. Kaifa yakunu taswiyatul aqdam, bagaimana cara menyempurnakan, merapikan, mengemas telapak-telapak kaki. Sebentar kita coba selesaikan dulu. Yulsaqu al-ka'bil ka'ab, apakah buku lali dengan buku lali itu saling menempel? Al-isba' bil isba' atau jari dengan jari yang menempel? Yang betul? Iya, al-ka'bil ka'ab kalau mampu. Sebagaimana dalam hadis Al-Bara' bin Azib, hadis muttafaqun alaih kalau tak salah. Asal hadisnya muttafaqun alaih, yaitu ketika Nabi menyuruh untuk menyempurnakan shaf, menyuruh untuk saling mendekatkan, maka kata siapa tadi? Al-Bara' bin Azib, saya melihat kami saling menempelkan buku lali yang satu dengan buku lali temannya. Bukan antar buku lali kita sendiri ya, tapi dengan teman. Kalau tidak mampu tidak mengapa, yang penting
yaitu apa yang dimampui, yang penting jangan sampai terjadi kerenggangan sehingga setan boleh masuk bagaikan kambing kecil, kata Nabi. Ataukah jari dengan jari? Kalau jari kelingking tak mengapa, kata para ulama. Kalau susah, kalau jempol mungkin tak. Gimana caranya jari jempol saling jumpa? Tak mungkin. Ya. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Baik. Kemudian yang ketiga, hal tangzuru ila qadamaika inda taswiyatis sufuf. Apakah Anda melihat ke kedua telapak kaki Anda tatkala menyempurnakan shaf? Ya, Abdurrahman. Wa na'am. Untuk buktinya apa? Al-Bara' bin Azib mengatakan, saya melihat kami saling begini-begini, menunjukkan memang melihat agar menjadi lebih rapi, lebih kemas. Apakah harus setiap saat sehingga selesai? Kalau mampu tidak mengapa, kalau tidak mampu tidak masalah itu. Yang penting tetap saling menempel semampunya. Karena terkadang kaki lenguh yang tidak biasa misalkan, tapi semampunya. Yang penting jangan sampai terjadi kerenggangan lalu setan masuk. Kemudian yang terakhir, idza akhadta masahatan kabirah. Apabila Anda mengambil jarak yang besar, kira-kira jarak yang apa ini ya? Wa anta fi shaf, dan Anda berada di dalam shaf. Fahal yusabbibu dzalika furjatan fi shaf. Apakah yang demikian itu akan menyebabkan adanya celah dalam shaf? Mungkin apa? Kita berdirinya agak-agak ke tepi, padahal shaf yang tengah pun masih belum terpenuhi, yang di belakang imam. Apakah ini akan menimbulkan celah di dalam shafnya itu? Siapa sekarang? Ya. Jawabannya na'am. Maka apa? Memang harusnya saling mendekat. Mendekat, menyempurnakan yang di belakang imam lebih dahulu, baru yang berikutnya dan berikutnya. Karena memang Nabi menyuruh untuk shafnya itu mendekat ke imam. Jadi tolak ukurnya, titik penilaiannya, permulaannya adalah dari belakang imam, ke kanan, ke kiri. Jangan karena lebih mengutamakan shaf kanan, akhirnya betul-betul di kanan, yang di belakang imam kosong, itu tidak betul. Sebagaimana juga yang diisyaratkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibni Mas'ud radhiyallahu an, jangan kalian terpedaya yaitu selalu di bagian kanan, karena sering saya melihat Rasulullah juga beliau berbalik arah ke sebelah kiri. Nah, para sahabat dan para tabi'in terkadang banyak yang memilih ke kanan agar begitu Rasulullah membalikkan badan langsung jumpa mereka lebih dahulu. Sebagaimana dalam hadis Anas. Sementara hadis Ibni Mas'ud mengatakan, aku sering melihat Rasulullah berulang kali setelah salam, maka beliau berpalingnya justru ke arah kiri lebih dahulu. Maka yang penting bukan saya softnya di kanan atau saya di posisi kiri, tapi sempurnakan dulu yang di belakang imam. Nah, kemudian ke kanan dan ke kiri, sehingga belakang imam tidak kosong. Baik. Kemudian kita masuk ke muka surat 27. Ada susalisa asyar. Pelajaran yang ke-13. Wa min adabi sholatil jamaah, termasuk dari adab sholat jamaah, la tukhalifil imama fi sholah. Jangan menyelisihi imam di dalam sholat. Imam rukuk, kita ternyata sudah duduk misalkan ini sih melampau ya kalau macam itu. Biasanya yang sering apa? Yang sering adalah kita berlambat-lambat, atau kalau anak kecil memang mendahului sering. Tidak sabar. Anak kecil ya, insya Allah yang biasa di pondok insya Allah tidak macam itu. An Anas radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami zata yaum, pada suatu hari. Falamma qada shalah, tatkala beliau menyelesaikan salat, aqbala alaina biwajhihi, beliau menghadap kepada kami dengan wajahnya. Yaitu bukan hanya badan, tapi betul-betul wajah. Dan hadis tentang ini lebih dari 30 hadis. Tidak seperti kebiasaan sebagian orang awam tetap menghadap ke kiblat, atau yang mendengar hadis tapi mungkin masih agak malu-malu di beberapa tempat
malah menghadap ke kanan, tidak betul-betul menghadap ke makmum. Padahal dalilnya banyak sekali. Seperti yang dijelaskan juga oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin di dalam Syarah Riyadhis Shalihin. Sunnahnya tidak sampai wajib, memang sunnahnya adalah setelah salam dan dzikir sedikit kemudian imam menghadap ke makmum. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu beliau menyampaikan nasihat yang diperlukan. Faqal ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Kenapa tidak ada ya? Boleh aja dikasih ya. Cuma di dalam ilmu balaghah kalau ya dihapus ini justru menunjukkan kedekatan hati. Dan memang dekat, Nabi dengan sahabat dekat dan memang mereka di hadapan kita dekat. Demikian pula kalau kita menulis surat, kalau orangnya itu paham balaghah, paham adabul katib dan sebagainya, maka akan jarang menggunakan ya. Karena ya itu seakan-akan untuk sesuatu yang jauh, seperti yang dijelaskan oleh Imam Burhanuddin Al-Biqai dalam Nadmud Durar. Kalau kita ingin menunjukkan kedekatan hati dan sebagainya, hapus ya-nya itu. Tapi kalau kita ingin ngasih peringatan atau untuk orang yang jauh, kita kasih ya. Ini diantara adab-adab untuk mendekatkan hati, yaitu jangan mengatakan ya Syekh ketika apa? Ketika kita nulis surat dalam WhatsApp atau dalam apa. Justru kalau kita kasih ya, kalau Syekhnya biasa tahu balaghah, maka ini tidak mendekatkan hati. Tapi kalau iyanya dihapus langsung ayyuhas Syekh atau Syekhunal Karim, ini akan menimbulkan kedekatan hati. Ayyuhan nas, wahai umat manusia, inni imamukum. Sesungguhnya aku adalah pemimpin kalian, yaitu imam dalam sholat kali ini. Fala tasbiquni birruku, maka janganlah kalian mendahului aku dengan ruku. Imam belum ruku, jangan ruku, karena ini akan batal sholat si makmumnya nanti. Wala bis sujud, lanya sebagai taukidun nafi, tanpa la pun boleh. Dan jangan pula mendahului aku dengan sujud. Wala bil qiyam, jangan pula mendahului aku untuk berdiri. Ini biasanya anak-anak kecil yang di kampung-kampung nampak seperti itu. Imam masih sujud kedua, tahu-tahu dia sudah berdiri tegak. Anak-anak dimaklumi belum paham dan tak sabar. Tapi diajari baik-baik. Wala bil insiraf, jangan pula mendahului aku untuk segera meninggalkan sholat. Imam baru salam pertama, anak-anak sudah langsung lari. Ini di kampung-kampung belum belajar. Ya rahmatullah. Rawahu Muslim. Dijelaskan oleh para fuqaha, keadaan makmum dengan imam itu ada 3. Keadaan pertama adalah al-mutaba'ah, yaitu ikut imam. Sebagaimana dalam hadis Anas ini, hadis Abi Hurairah dan juga dalam hadis Aisyah, semuanya hadisnya muttafaqun alaih. Cuma yang di hadapan kita riwayat Muslim, ada riwayat lengkap Muslim lebih lengkap dari ini, yaitu apa itu? Dimulai dari idza kabbara fakabbiru, jika imam takbir maka takbirlah kalian. Jadi tunggu imam takbir, begitu dia selesai takbir baru kita takbir. Wa idza raka'a farka'u, jika imam rukuk maka rukuklah kalian, yaitu tunggu imam rukuk, jangan langsung menyetarai apalagi mendahului dan seterusnya. Datang dari 3 sahabat tadi. Itu pola pertama, dikatakan mutaba'ah, yaitu menyusuli, ikut dan menyusuli imam. Yang kedua adalah yaitu musawatul imam, yaitu setara dengan imam. Begitu imam takbir belum selesai kita sudah takbir. Begitu imam rukuk belum tepat rukuk kita sudah rukuk, yaitu betul-betul bareng-bareng dengan imam, bersamaan dengan imam. Yang pertama wajib, yang kedua makruh, yaitu kita bergerak bersama dengan imam, ini makruh. Yang ketiga adalah musabaqatul imam, mendahului imam. Ini batal sholatnya, dosa dan batal. Ini dijelaskan oleh para fuqaha tentang masalah itu. Jadi tunggu imam menyelesaikan amalan dia itu, selesai takbir, selesai apa itu istilahnya kalau rukuk ya rukuk. Begitu dia selesai rukuk, selesai bukan artian i'tidal, tapi begitu dia sudah ambil posisi yang tepat rukuk, kita ikut rukuk. Demikian pula begitu dia masuk ke sujud, yaitu betul-betul sudah kepalanya menempel, istilahnya menempel ke
tempat sujud, barulah kita sujud. Sebagaimana dalam hadis Al-Bara' bin Azib, muttafaqun alaih, yaitu kami tidak mencondongkan badan kami sehingga kami melihat Rasulullah itu sudah menempel di tanah kepala beliau, atau lafadznya mendekati itu. Jadi jangan tergesa-gesa. Kelanjutannya di masa hadapan insyaallah, wallahu a'lam.